Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapti dengan D1B123252 selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, satu tidak hadir keterangan sakit. Oke, lanjut akan membahas materi yaitu gangguan torch. Next, di mana pokok pembahasannya ada 6 poin yaitu pendahuluan, mekanisme penyakit, faktor yang mempengaruhi, gangguan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Next. Jadi, kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari teknik terhadap darah, urin, sputum, atau ludah dan dahak, cairan otak, ginjal, dan sekret-sekret yang dikeluarkan. Pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan pada reaksi kimia dapat digunakan yaitu darah, urin, atau cairan tubuh lain. Terhadap banyak pemeriksaan kimia darah di dalam laboratorium klinik antara lain uji fungsi hati, otot jantung, ginjal, lemak darah, gula darah, fungsi pankreas, elektrolit, dan dapat pula dipakai beberapa uji kimia yang digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis. Next. Oke, selanjutnya TORS merupakan kumpulan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Toxoplasma rubella cytomegalovirus atau CMV, kemudian ada herpes simplex virus tipe 2 atau HSV 2, serta beberapa mekanisme penularannya dibagi menjadi dua, yaitu penularan aktif dan penularan pasif, di mana kalau penularan aktif itu dia dapat terjadi melalui makanan seperti sayuran yang mengandung parasit virus, TORCH, serta kontak dengan kotoran hewan seperti kucing, anjing, ayam, atau burung. Sementara itu, penularan pasif terjadi dari ibu hamil yang terinfeksi oleh janinnya. Kemudian infeksi TORCH ini pada ibu hamil seringkali tidak bergejala atau asimptomatik, namun dapat berdampak serius pada janin. Secara epidemiologis, infeksi TORCH ini diperkirakan dapat menyebabkan 5-10% keguguran dengan kelainan kongenital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 ibu hamil dengan riwayat infeksi TORCH, sekitar 12% pernah melahirkan bayi dengan cacat bawaan. 70% mengalami abortus dan 18% mengalami kematian janin dalam kandungan atau IUPD. Next. Kemudian mekanisme umum gangguan TORS. Secara umum, mekanisme gangguan TORS ini dia ada 3 tahap patofisiologis. Yang pertama, transmisi maternal atau fetal. Patogen masuk ke tubuh ibu melalui makanan, kontak langsung, atau cairan tubuh. Lalu dia menginfeksi sirkulasi maternal, menembus sawar plasenta melalui infeksi trophoblast. Fagositosis, fagositosis oleh makrofag plasenta atau difusi hematogen masuk ke sirkulasi janin, kemudian infeksi primer pada ibu bukan reaktivasi. Paling berisiko menular ke janin karena antibodi maternal belum terbentuk. Kemudian ada replikasi dan penyebaran pada jaringan janin. Setelah menembus plasenta, mikroorganisme mengalami replikasi intraseluler terutama pada sel endotel pembuluh darah janin menyebabkan vaskulitas dan hipoksia jaringan. Sel nekrodermal menyebabkan gangguan pembentukan otak dan sistem saraf. Sel hati dan limpa memicu hepatosplenomegali akibat hiperplasia sistem retikuleendotelial. Kemudian ada kerusakan dan manifestasi klinis, di mana mekanisme kerusakan jaringan janin disebabkan oleh sitopatik langsung, yaitu virus menghancurkan sel inang, misal CMV atau HSV, gangguan vaskular menyebabkan iskemia dan nekrosis, misal rubella, peradangan kronis, reaksi imun janin menyebabkan fibrosis dan klasifikasi, misal toksoplasma. Kemudian gangguan diferensial sel menghambat organogenesis, terutama sistem saraf pusat, mata, dan jantung. Next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan TORS pada kehamilan. Ada 6 faktor. Yang pertama, status imunitas
ibu penjelasannya ibu hamil dengan imunitas rendah atau gangguan sistem imun misalnya akibat HIV, malnutrisi atau stres kronis lebih rentan terhadap infeksi primer dan atau infeksi laten TORCH. Kemudian faktor yang kedua adalah status sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana faktor sosial ini sangat mempengaruhi ekonomi rendah, sering berhubungan dengan kondisi sanitasi buruk, konsumsi makanan tidak higienis, serta akses kesehatan terbatas meningkatkan risiko paparan agen TORCH. Kemudian usia dan paritas, di mana usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun di, dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi akibat ketidakstabilan hormonal dan penurunan fungsi imun alami. Kemudian kurangnya imunitas dan edukasi kesehatan, yang artinya tidak ada vaksinasi rubella sebelum kehamilan meningkatkan resiko infeksi primer yang dapat menyebabkan sindrom rubella. Kemudian paparan lingkungan dan hewan, di mana kontak langsung dengan hewan peliharaan seperti kucing, anjing, atau unggas tanpa proteksi meningkatkan resiko toksoplasmosis dan zoonosis lain. Kemudian yang terakhir itu ada status gizi dan mikronutrien, di mana defisiensi vitamin A, zinc, dan selenium terbukti menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi virus seperti CMV dan HSV. Nah, selanjutnya ada pun macam-macam penyakit gangguan klinis pada TORCH. Yang pertama yaitu toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh protozoa yang tergolong dalam Coccidia. Infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang dapat menular dari ibu hamil ke janin dan menyebabkan kelainan kongenital. Penularannya yaitu konsumsi daging mentah atau setengah matang, terutama daging babi, domba, atau daging rusa, kontak dengan kotoran kucing yang terinfeksi, transplasenta, atau jika infeksi baru terjadi selama kehamilan. Selanjutnya, gejala klinis orang-orang yang terkena toksoplasmosis akut pada umumnya tidak merasakan sakit yang menarik perhatiannya, sehingga tidak terdeteksi. Gejala klinis yang muncul mirip dengan gejala klinis penyakit infeksi pada umumnya seperti demam, pembesaran kelenjar limfa di leher, bagian belakang tanpa rasa sakit, sakit kepala, rasa sakit di otot, lesu, atau lemas. Kemudian, selanjutnya yaitu hepatitis B. Hepatitis merupakan peradangan pada sel-sel hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, parasit, atau bakteri, obat-obatan termasuk obat tradisional, konsumsi alkohol, lemak yang berlebihan, dan penyakit autoimun. Penularannya yaitu kontak seksual, kontak dengan darah, tinja dan air liur, pisau cukur, sikat gigi, handuk, dan barang pribadi lainnya yang digunakan bersama. Homoseksual, penggunaan narkoba, penderita hemofilia, transfusi atau penerima organ, dan pasien hemodialisis. Berbeda tanda dengan gejala ibu hamil yang terinfeksi hepatitis B yaitu mual, muntah, penurunan nafsu makan, demam, sakit perut, nyeri otot dan persendian, perubahan pada bagian mata dan kulit terlihat kuning. Beberapa komplikasi jika ibu hamil terinfeksi virus hepatitis B yaitu bayi baru lahir prematur, BBLR, kelainan anatomi dan fungsi tubuh bayi, KPD, sirosis hati, dan kematian. Selanjutnya yaitu rubella. Nama rubella berasal dari istilah Latin yang berarti merah kecil. Rubella umumnya merupakan penyakit eksantematosa jinak yang menular. Penyakit ini disebabkan oleh virus rubella, anggota genus Rubivirus dari familia Togaviridae. Penularannya yaitu penularan terutama terjadi selama persalinan atau perinatal melalui kontak darah dan cairan tubuh ibu. Dapat juga terjadi di in utero atau transplasenta atau pasca lahir melalui air susu ibu yang terkontaminasi bila ada luka pada puting. Kemudian rubella mempunyai gejala klinis ringan dan 50% tidak bergejala. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil, terutama pada masa awal kehamilan. Virus ini dapat ditularkan ke janin melalui plasenta dan dapat menyebabkan cacat bawaan serius, aborsi, dan lahir mati. Selanjutnya yaitu
Cytomegalovirus, yaitu CMV. Citalo, citam, Cytomegalovirus atau CMV adalah virus DNA yang tersebar luas dengan seroprevalensi global sebesar 83%. Ini adalah patogen paling umum yang menyebabkan infeksi kongenital teratogenik. Penularan CMV terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti air liur, urin, atau air mani dari seseorang yang aktif mengeluarkan virus. Tingkat penularan lebih tinggi setelah infeksi primer dengan tingkat penularan meningkat seiring usia kehamilan. Kemudian, adapun gejala pada ibu hamil biasanya tanpa gejala, kadang nyeri flu ringan seperti demam, lemas, nyeri otot, pembengkakan kelenjar. Pada janin atau bayi yaitu mikrosefali, klasifikasi periventrikular otak, gangguan pendengaran sensori neural, retardasi mental, dan pertumbuhan. Hepatos, hepatosplenomegali, icterus, petekia, atau bintik merah di kulit dan kejang. Kemudian selanjutnya ada herpes simplex virus. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex yang mirip dengan virus penyebab cacar air dan herpes zoster. Setelah infeksi awal, virus herpes simplex dapat bersembunyi di dalam sel saraf dan kemudian melancarkan serangan baru. Penularannya yaitu herpes pada ibu hamil adalah melalui kontak langsung dengan luka atau cairan dari lesi herpes aktif, terutama saat salinan melalui vagina atau melahirkan normal. Infeksi herpes ditandai dengan tanda gejala demam, panas, lemas, nyeri otot, sakit kepala, mual, muntah disertai dengan gejala lokal infeksi herpes yaitu timbulnya vesikel genitalia disertai nyeri, limfadenopati, inguinalis, vesikal dapat pecah dan membentuk kulkus, infeksi virus herpes simplex tipe 1 atau 2 yang menular ke bayi saat proses persalinan melalui jalan lahir ibu yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium atau kimia klinik. Untuk toksoplasmosis, pilihan pertamanya itu demonstrasi antibodi IgM terhadap tokso, hidrocephalus, sorioretinitis, klasifikasi cerebral yang terbesar. Pilihan keduanya yaitu demonstraksi titer antibodi antitokso 1 dan 2, pengamatan IgM dan IgG. Next. Selanjutnya ada hepatitis B, yang dimana pilihan pertamanya itu hepatitis B sulfase antigen atau HBsAg, deteksi keberadaan virus menunjukkan akut atau kronis. Pilihan kedua ada pemeriksaan konfirmasi yang meliputi panel serologi lengkap atau anti-HBs, anti-HBC, total atau IgM, dan jika HBsAg positif, dilanjutkan dengan pemeriksaan HBeAg dan DNA, VHB atau viral load, kuantitatif untuk menilai replikasi virus, resiko penularan vertikal, dan panduan untuk memulai terapi antivirus pada ibu hamil. Pemeriksaan laboratorium selanjutnya ada rubella. Pilihan pertamanya itu isolasi virus rubella dan urin, usapan tenggorok, darah atau demonstrasi IgM anti rubella, katarak, penyakit jantung, kongenital, mikrotalemis, lesi tulang panjang. Pilihan kedua yaitu demonstrasi titer antibodi anti rubella 1 dan 2, pengamatan IgM spesifik
Kalau perlu IgG-nya juga spesifik. Pemeriksaan selanjutnya itu sitomegalovirus atau CMV. Pilihan pertamanya itu isolasi CMV dari urin, usapan tenggorok, darah, cara biakan jaringan FAT, pewarnaan secara FAG pada sel-sel urin, klinik adanya mikrosefali, pneumonitis, klasifikasi cerebral, periventrikuler. Pilihan keduanya itu demonstrasi titer antibodi, anti CMV, dan pelacakan antibodi IgM spesifik CMV kalau perlu spesifik. Selanjutnya ada herpes simplex virus atau HSV. Pilihan pertamanya itu amati dan bedakan gejala klinis HSV-1 dan HSV-2 atau sindroma neurologi pada anak baru lahir sampai dengan balita, kalau perlu sampai remaja. Adanya mikrosefali, retardasi psikomotor, sepalgia, sepalgia berat intermiten, dan gen keseimbangan. Pilihan keduanya itu demonstrasi titer antibodi anti HCV tanpa memperhatikan antibodi IgM spesifik, anti HCV pemeriksaan titer antibodi IgG anti HCV. Untuk hasil interpretasinya itu akan ditunjukkan pada gambar yang dimana untuk hasil positif itu interpretasinya itu terjangkit infeksi yang menunjukkan adanya antibodi pernah atau sedang terinfeksi atau antigen infeksi aktif dari salah satu penyakit. Untuk hasil negatif itu tidak ada infeksi, yang umumnya berarti individu tidak terinfeksi dan tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut atau rentan. Selanjutnya ada reaktif, di mana ini terjadi aktivitas infeksi, menunjukkan hasil positif dengan titer yang signifikan, seringkali mengindikasikan infeksi yang aktif atau baru terjadi dan perlu konfirmasi dengan tes IgM. Yang terakhir ada sangat reaktif. Interpretasinya itu reaktif infeksi yang menunjukkan hasil positif dengan titer yang sangat tinggi, biasanya mengindikasikan infeksi akut, baru atau kekambuhan infeksi rentan, infeksi laten. Masuk di pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang direkomendasikan itu ada 5. Yang pertama itu pemeriksaan serologi TORCH, di mana IgM dan IgG untuk Toxoplasma gondii, rubella virus, CMV, dan HCV. Yang kedua itu ada PCR atau kultur virus untuk mendeteksi DNA atau RNA patogen pada darah atau cairan ketuban. Yang ketiga ada USG kehamilan, ini untuk pasien yang hamil, hidrosefalus, kalsifikasi intrakranial, dan hepatosplenomegali. Yang keempat ada pemeriksaan darah lengkap, lengkap anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Yang kelima ada pemeriksaan liquid cerebrospinal atau LCS pada bayi untuk mendeteksi infeksi intrauterin pada kasus dengan gejala neurologis. Untuk interpretasinya yang dimana kalau IgM atau IgG-nya menunjukkan negatif itu tidak ada infeksi.
Selanjutnya, kalau IgM-nya negatif tapi IgG-nya positif itu infeksi lama yang dimana imun atau imun ini terinfeksinya terjadi di masa lalu. Resiko penularan ke janinnya itu umumnya minimal. Kalau IgM-nya positif, IgG-nya negatif, infeksinya sangat baru atau akut. Ini masuk fase awal di mana infeksi baru saja terjadi. Resiko penularan ke janin sangat tinggi. Ini perlu konfirmasi dan pemantauan yang ketat. Yang terakhir ada IgM positif, IgG negatif. Ini infeksi baru atau reaktivasi, di mana infeksi terjadi baru-baru ini. Perlu dilakukan tes aviditas IgG untuk menekankan usia infeksi. Nah, interpretasi aviditas IgG-nya itu kalau aviditas IgG-nya rendah menunjukkan infeksi baru. Biasanya itu kurang dari 3 sampai 4 bulan. Resiko bagi janin itu sangat tinggi. Yang kedua ada aviditas IgG yang tinggi. Ini menunjukkan infeksi lama atau lebih dari 4 bulan. Resiko bagi janinnya itu lebih rendah. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai gangguan TORT. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.